Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKSIA Kota Bengkulu yang ada di rumah pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan, kesehatan untuk kita mau beribadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita memuji Tuhan dari pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Jauh sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita dijamah oleh Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan turun di hati kita, di rumah jemaat pada pagi hari ini. Kita mau mengambil saat teduh dan pengakuan dosa. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita memuji Tuhan dari pujian indahnya saat teduh menghadap tahta Bapakku, MK 400 ayat 1 sampai 2.
segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau sampai pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah-Nya. Kita juga mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, ampuni saya Tuhan, supaya saya layak di hadapan-Mu pada pagi hari ini, untuk datang memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, dan kami akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Biarlah semua itu Tuhan mendengar, dan Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Pada surga. Amin. Kita akan menerima potong doa pembukaan. Namun sebelumnya kembali kita memuji Tuhan dari pujian Bagimu Tuhan nyanyianku, Kidung Jemaat 8 ayat 1 sampai 2. Kepala. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayangnya dari Yesus Kristus, dan dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya memberkati ibadah pada minggu pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 35, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kehidupan seluruh kami dan umat-Mu yang pada hari ini memasuki ibadah minggu pagi. Kami bersyukur sepanjang 6 hari lamanya sudah Tuhan pelihara hidup kami, dalam segenap aktivitas kami, dalam segenap apapun yang kami lakukan, bahkan kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih menjaga dan memelihara kehidupan kesehatan kami, bahkan juga keluarga kami dan juga anak-anak kami. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini kami mau masuk dalam ibadah minggu, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir, bahkan seluruh kami yang menyaksikan dan sekaligus melakukan ibadah di rumah masing-masing, biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap memasuki ibadah minggu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau bermazmur bagi Allah tuh.
Sebelumnya kita memuji Tuhan dari pujian, aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allah. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan namanya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji dia Allahmu, hai Sion. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bermazmurlah dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruling, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tari-tarian. Biarlah semua yang bernapas memuji memuliakan namanya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji dia Allahmu, hai Sion. Kita mengganti pujian kita dengan membaca Mazmur dari Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Saya akan membaca dan sidang jemaat yang ada di rumah menyimak dalam hati. Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Di bawah perikop Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus.
Saya undang jemaat berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Adapun pokok-pokok doa, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa juga untuk Kota Bengkulu. Kita juga berdoa untuk jemaat GKSI Kota Bengkulu supaya tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Secara khusus mereka yang masih bekerja, baik itu ASN, TNI, Polri, dan perawat, tenaga medis, kita terus berdoa supaya terus dipelihara, dijauhkan dari COVID-19. Kita juga berdoa untuk studi anak-anak kita dari tingkat SD sampai perguruan tinggi supaya tetap diberkati Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk pos-pos PI kita di 3 tempat, ada di Jambi, di Bangka, dan di Enggano. Namun sebelumnya kembali kita memuji Tuhan dari pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Saat badai hidup menerpaku, Janjimu di dalamku janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku berloyakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami menaikkan pokok doa sahabat kami. Kami bersyukur Tuhan, karena tak kalah bangsa dan negara kami menghadapi COVID-19. Kami tetap bersyukur karena sampai saat ini kami masih bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, tak putus-putusnya kami mohon kepadamu. Berkati bangsa dan negara kami, lindungi bangsa kami secara khusus dari COVID-19 Tuhan. Sehingga COVID ini sungguh-sungguh boleh cepat selesai dari bangsa kami Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk para pemimpin kami, secara khusus Bapak Presiden Jokowi bersama jajarannya. Tuhan berkati, berikan mereka hikmat, kemampuan dalam menangani COVID ini. Biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh anugerah penyertaan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya Tuhan berkati, supaya mereka tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, tetap memakai masker dalam beraktivitas hari lepas hari. Berkati mereka Tuhan, jauhkan mereka dari COVID-19. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat GKSIA Kota Bengkulu. Kiranya Tuhan terus berkati mereka, menjaga mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Saat mereka bekerja, biarlah Tuhan yang terus menjaga, melindungi. Secara khusus TNI, Polri, dan para medis. Oh Tuhan Yesus, jagai mereka, sertai mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab karena anugerah dan penyertaan Tuhan Yesus semata. Kami juga berdoa untuk studi anak-anak kami dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Mari Tuhan Engkau terus memberkati mereka, sekalipun mereka masih belajar lewat online dari rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan akan memberikan hikmat, kepintaran, pengetahuan, akal budi, semangat terus dalam belajar, sehingga mereka juga boleh berprestasi. Itu semua karena anugerah campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pos PI kami yang ada di beberapa tempat, baik itu di Bangka, di Jambi, dan di Enggano. Tuhan berkati mereka, secara khusus hamba-Mu yang melayani di sana. Tuhan urapi mereka dengan hikmat kuasa daripada Tuhan. Begitupun jemaat yang ada, Tuhan juga memberkati, supaya mereka tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Karena lewat kesetiaan mereka, iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang dalam mengalami sakit penyakit saat ini. Oh Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tangan-Mu yang akan menjamah mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh. Itu semua karena campur tangan Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kalau sampai saat ini kita masih boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kembali kita memuji Tuhan dari pujian, di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. PKJ 147 ayat 1 sampai 2. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. ayat kedua. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mau terlebih dahulu menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kalau kita saat ini boleh ada, itu semua karena anugerah-Nya. Sebelum kita masuk dalam doa puji dan sembah, kita memuji Tuhan dari pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia diserahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-Nya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Musik tetap berjalan.
saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kita mau datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Sudah luar biasa Tuhan kepada kita. Perbuatannya ajaib. Sudah banyak hal yang Tuhan lakukan kepada kita. Pada saat ini sewajarnya kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan Dia. Karena Dia adalah layak puji, layak diagungkan. Allah kita yang hidup, Allah yang sudah berkorban seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Bersama-sama mari kita katakan bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Selama Tuhan. hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur dan kita bersyukur sampai saat ini Tuhan anugerahkan kita kesempatan sehingga kita terus bersekutu dengan Tuhan meskipun kita masih diganggu oleh wabah pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk berdoa, mempersiapkan hati kita agar firman Tuhan yang kita dengar dapat kita mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pengertian dari Tuhan. Roh-Mu yang telah tercurah bagi kami akan memimpin kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah pada pagi ini. Tuhan pimpin kami semua, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami dan kiranya kuasa Tuhan yang bertata di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Yesus, sumber kelegaan yang kekal. Sekali lagi, Yesus sumber kelegaan yang kekal. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini atau umat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini, saat ini kita sedang diganggu. Sejak bulan Maret yang lalu, kita masih diganggu oleh wabah pandemi COVID-19 ini. Dan hal ini mengakibatkan penderitaan kepada umat manusia. Penderitaan itu berupa adanya ketidaktenangan,
adanya ketakutan. Dan yang paling kita menderita adalah kita tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Puji Tuhan, melalui ibadah live streaming ini kita bisa bersekutu dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi pandemi COVID-19 ini membuat kita menjadi lesu. Yang selama ini kita bisa bebas bergerak ke sana kemari. Kalau kita sudah bosan di rumah, kita bisa jalan. Kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Tetapi melalui pandemi ini kita dibatasin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kesulitan, keletihan juga pernah dialami oleh umat Tuhan. Oleh orang-orang yang hidup saat Yesus melayani selama 3,5 tahun. Di mana Yesus melihat ada banyak orang-orang yang mengalami keletihan. Ada banyak orang-orang yang mengalami beban yang sangat berat. Oleh karena mereka harus dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Ditambah lagi dengan tradisi nenek moyang. Sehingga menambah beban bagi umat Tuhan atau orang-orang yang saat itu ada dan hidup dalam tuntutan hukum Taurat. Ini dikhususkan kepada orang-orang Yahudi yang masih taat kepada hukum Taurat. Nah, waktu itu Yesus melihat mereka begitu letih, begitu lesu. Oleh karena mereka tidak mengalami ketenangan. Mereka harus memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi hukum Taurat. Hanya Yesus sajalah yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memang beda konteksnya saat itu. Konteks yang kita alami adalah kita mengalami keletihan, kebosanan oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kalau mereka zaman Tuhan Yesus mengalami keletihan karena mereka dituntut untuk melakukan hukum Taurat. Saat Yesus melihat mereka mengalami keletihan, ketidakberdayaan, maka Yesus datang dan berkata, yang kita baca di ayat yang ke-28 dan ke-29. Dikatakan, marilah kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat 29 Yesus berkata, pikulah kuk dan belajarlah kepada Kristus. Karena kuk itu ringan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang kita perhatikan di sini. Kata kerja yang diulang yang mengandung makna yang sangat dalam. Pertama, kata datanglah. Yang kedua, pikulah. Lalu yang ketiga, belajarlah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketiga kata ini adalah kata kerja dan menggunakan modus kata kerja aorist imperatif. Imperatif menunjukkan bahwa kata ini adalah kata perintah. Lalu aorist menggunakan bahwa peristiwa itu sekali kita datang kepada Tuhan, maka selamanya kita akan diberikan kelegaan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu sumber kelegaan. Yaitu yang pertama, saat kita datang kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ada 2 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, syarat untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Yang pertama
adalah hendaknya harus datang kepada Yesus. Sekali lagi, syarat untuk mendapatkan kelegaan di tengah keletihan yang sedang kita alami adalah harus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ada banyak memahami bagian ini. Ada yang memahami bahwa kata datanglah ini bersifat undangan. Tetapi ini sebenarnya Bapak Ibu tidak hanya sekedar undangan. Kalau hanya undangan, maka ini berbicara tentang sifat Tuhan. Sifat yang mengasihi kita. Sifat yang menolong kita. Tetapi ini adalah bentuk imperatif. Bentuk imperatif menunjukkan bahwa ini adalah suatu perintah. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kelegaan tanpa harus datang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kelegaan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, ini yang sangat penting yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Saat kita mengalami keletihan, saat kita mengalami ketidaktenangan dalam hidup, maka hanya satu jalan, yaitu hendaknya kita datang kepada Tuhan Yesus. Maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat itu Yesus melihat bahwa tidak ada cara lain untuk orang-orang yang hidup di luar Kristus. Hanya ada satu cara. Makanya kata datanglah ini kita mengerti sebagai perintah. Perintah untuk datang kepada Tuhan Yesus. Hanya ada satu cara supaya seseorang mendapatkan kelegaan, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat kita letih, saat kita mengalami ketidaktenangan, saat kita mengalami beban yang sangat berat, maka harus kita datang kepada Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, maka ada dua yang kita dapatkan. Pertama, kita akan mendapatkan kelegaan. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Itu dikatakan di ayat yang ke-29. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kelegaan yang diberikan oleh Tuhan adalah bersifat permanen. Sejajar dengan damai sejahtera. Kelegaan ini bukan sifatnya sementara. Kelegaan ini bersifat permanen. Maka harganya sangat mahal, yaitu melalui kematian di kayu salib. Ketenangan, kelegaan itu akan kita dapatkan tatkala Yesus sudah mati bagi kita. Maka itulah kelegaan yang selama-lamanya kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua, kata kelegaan ini juga bisa dimengerti, yaitu dengan istilah berhenti untuk letih lesu, berhenti untuk berbeban berat. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah berkorban untuk kita. Maka tidak lagi kita dituntut oleh hukum Taurat. Tetapi kematian Yesus telah menggenapi tuntutan daripada hukum Taurat. Nah, inilah yang menjadi sumber penghiburan, menjadi sumber kelegaan bagi kita. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, maka keselamatan dan hidup yang kekal sudah menjadi bagian orang yang telah datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita ingat, selama kita masih diikat oleh tuntutan hukum Taurat, selama kita masih diikat oleh peraturan nenek moyang, selama kita diikat oleh tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Tuhan, selama kita masih percaya dengan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Alkitab, maka
saat itulah dan seterusnya kita tidak akan pernah mendapatkan kelegaan dalam hidup ini. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita periksa hati kita masing-masing. Mari kita tanyakan bagi keluarga kita, sejauh mana kita menuruti firman Tuhan. Apakah sampai saat ini masih kita mengikuti peraturan-peraturan nenek moyang, tradisi-tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan firman Tuhan? Kalau masih kita mentaati bagian itu, maka saatnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, hendaknya kita tinggalkan. Dan mari kita harus mengarahkan hati kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, sepanjang kita masih mengikuti peraturan-peraturan nenek moyang, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Alkitab, maka kita tidak akan mendapatkan kelegaan dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saat kita datang kepada Tuhan, maka yang pertama kita akan mendapatkan kelegaan. Kelegaan bersifat permanen. Yang kedua, kita berhenti dari tuntutan, berhenti dari tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita letih dalam hidup ini. Ada banyak hal yang membuat kita memikul beban yang sangat berat. Tetapi Yesus Kristus datang kepada kita melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Hendaknya kita datang kepada Tuhan dan yakinilah bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Ada satu pujian Bapak Ibu yang sudah sangat familiar untuk kita terus nyanyikan di saat kita mengalami beban yang sangat berat. Pujiannya, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Saya undang jemaat untuk bersama-sama kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita menikmati baitnya dengan seksama. Ketika aku berbeban berat, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ada yang saat ini sudah berputus asa oleh karena kesulitan yang kita alami saat ini. Maka hanya ada satu jalan yang harus kita lakukan sebagai orang beriman. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Yakinilah bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita.
Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan Yesus? Kita datang melalui persekutuan-persekutuan yang ada. Setiap minggu diedarkan bahan PPJ. Mari kita bersekutu dengan keluarga. Ini kesempatan yang baik. Kalau sebelum pandemi sulit untuk berkumpul, saat ini kesempatan bagi kita, suami, istri, anak-anak, mari bersama-sama bersekutu dengan Tuhan. Melalui ibadah setiap hari Minggu, kita bersama-sama mengajak seluruh keluarga untuk datang dan bersekutu dengan Tuhan. Itu salah satu cara untuk datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama berdoa kepada Tuhan, mengajar anak-anak, melatih anak-anak untuk berdoa. Maka di saat itulah kita akan mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Sebenarnya kata ini sama, menggunakan kata anapauso. Sama-sama bisa diistilahkan kata berhenti untuk tidak tenang, berhenti untuk berbeban berat, karena Yesus sudah mati. Itulah sebabnya kita tidak lagi dituntut oleh tuntutan hukum Taurat. Itulah sebabnya kita tidak lagi taat kepada aturan-aturan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kata anapauso berbicara tentang berhenti. Berhenti untuk tidak tenang. Berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Saat kita berhenti dari itu, maka kita akan mendapatkan ketenangan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketenangan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, termasuk umat yang percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang membuat hati kita tidak tenang. Saya masih ingat setiap saya ujian, waktu ujian skripsi, maka adanya ketidaktenangan. Saya mondar-mandir, sama juga waktu ujian tesis. Benar-benar saya tidak tenang. Padahal saya sudah biasa untuk menguji mahasiswa. Yang ketiga, saya juga pernah mengalami ketidaktenangan yang luar biasa saat istri dioperasi di Palembang saat itu. Setiap ada yang keluar dari ruang operasi, saya menjenguk. Rupanya belum juga, sampai 4 jam. Nah, setelah saya lihat baru saya tenang. Nah, Bapak Ibu, ketenangan itu juga adalah sifatnya sementara. Karena bulan depan saya berhadapan lagi dengan ketidaktenangan, dengan pergumulan yang berbeda. Bapak Ibu, masing-masing kita pasti ada saat-saat di mana kita tidak tenang dalam hidup ini. Mungkin kita melihat perilaku anak-anak yang tidak membuat kita bisa tenang. Atau mungkin ekonomi yang seringkali membuat kita tidak tenang. Oleh karena benar-benar diganggu oleh pandemi COVID-19 ini. Tapi ingat Bapak Ibu, selama kita ada di dalam dunia ini, kita pasti diganggu dan hati kita tetap tidak tenang. Karena persoalan yang satu selesai, persoalan yang lain datang lagi. Jadi selama kita hidup, terus ada pergumulan. Terus kita mengalami kesulitan. Dan ada saat-saatnya di mana kita tidak tenang. Nah, saudara dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa tenang dalam hidup ini? Maka tidak ada jalan lain. Yesus berkata kepada kita, datanglah kepadanya. Ini sifatnya perintah. Bukan hanya sekedar undangan, tetapi itulah jalan satu-satunya supaya kita
bisa mengalami ketenangan dalam hidup ini. Meskipun kita tetap ada pergumulan, tetapi hati kita tenang. Karena kenapa? Karena kita telah memiliki sumber kedamaian yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu syarat yang pertama supaya kita mendapatkan kelegaan. Yang kedua, syarat yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu kata memikul kuk. Ini juga kata perintah, kata imperatif. Rupanya kuk ini sangat penting untuk kita pikul. Kalau zaman Tuhan Yesus, mereka pikul kuk hukum Taurat, dan itu benar-benar berat. Mereka tidak bisa berdaya. Nah, kuk itu Bapak Ibu sepotong kayu yang sudah dibentuk sehingga di ujungnya itu ada lubang, sehingga biasanya itu dipasang kepada binatang yang sejenis. Ya, ada 2 ekor binatang, kuda dan kuda, supaya sama. Kalau kuda dengan sapi tidak sama, maka kuk itu dipasang kepada jenis binatang yang sama. Supaya apa? Supaya jalan mereka lurus, kekuatan mereka sama. Fungsinya adalah supaya apa yang mereka kerjakan baik. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kuk zaman Tuhan Yesus adalah kuk hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita supaya kita mendapatkan kelegaan dan mendapat ketenangan, maka yang harus kita lakukan adalah hendaknya kita memikul kuk. Nah, kuk ini Bapak Ibu lambang dari ketundukan. Ketundukan akan firman Tuhan. Kuk ini itu adalah lambang dari ketaatan kita akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kuk itu dipasang kepada binatang yang sejenis, supaya bisa berjalan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan adalah hendaknya kita memikul kuk. Dengan memikul kuk, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, ada banyak hal yang tanpa kita sadari, kuk itu masih kita pikul. Saya waktu masih kecil, saya masih ingat kalau memanen padi itu dengan cara dipetik. Ya. Juga waktu saya pelayanan Kalimantan, cara memanen padi dengan cara memetik. Lalu yang kedua, ada lagi yang saya dengar bahwa waktu panen tidak boleh berteriak. Katanya kalau berteriak tidak berisi padinya. Ada banyak orang yang masih mempraktekkan kalau membangun rumah harus begini, harus begitu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kita sadari, kita sedang memikul kuk itu. Yaitu tradisi-tradisi yang seringkali itu memberatkan bagi kita. Masih banyak lagi kalau sakit, ini karena belum mengunjungi kuburan nenek moyang. Masih banyak orang Kristen kalau sakit karena ini belum melakukan itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tanpa kita sadari, kuk itu masih kita pikul. Nah, sebenarnya kuk itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya katakan dari awal, sepanjang kita masih mengikuti tradisi-tradisi
yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka sepanjang itulah kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memikul kuk. Kuk itu adalah kuk lambang ketundukan, ketaatan akan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah berkata seperti ini, hendaknya kita lakukan. Kalau Tuhan katakan jangan lagi menyembah kepada Allah lain, hendaknya kita lakukan. Kalau firman Tuhan katakan jangan pergi lagi ke dukun kalau sakit, maka hendaknya kita taatin. Itulah istilah kuk. Kita taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saat kita memikul kuk, maka arah hidup kita terfokus hanya kepada Tuhan. Tetapi saat kuk itu kita lepas, maka kita melihat kiri, melihat kanan. Masih percaya kepada roh nenek moyang, masih percaya kepada dukun. Tetapi saat kita memasang kuk itu, memikul kuk itu, maka arah hidup kita hanya berfokus kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, mari kita meninggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan, yang masih membebani kita, dan mari kita melakukan firman Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, syarat untuk kita mendapatkan kelegaan, maka yang ketiga adalah belajar daripada Yesus. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-29. Apa yang kita pelajarin dari Tuhan Yesus? Yaitu kerendahan hati dan kelemah lembutan. Nah Bapak Ibu, rupanya kerendahan hati ini adalah menyenangkan hati Allah. Kerendahan hati menghasilkan kedamaian. Kerendahan hati adalah itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus berpesan bagi kita, memerintahkan bagi kita, supaya kita belajar dari sikap Tuhan Yesus, yaitu sikap kerendahan hatinya. Mari kita meneladaninya. Karena orang yang rendah hati dikasihi dan ditinggikan oleh Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa Allah menentang orang-orang yang angkuh. Tetapi orang yang rendah hati, ia memberikan kebaikan hati yang tidak selayaknya diperoleh. Kerendahan hati juga akan mendapatkan bimbingan daripada Tuhan. Lawan dari kerendahan hati adalah kesombongan. Berarti kalau kita kerendahan hati, memiliki kerendahan hati, maka kita membuka hati, memohon bimbingan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan mengatur hidup kita. Tapi sebaliknya, tatkala kita tidak memiliki kerendahan hati, maka kita yang mengatur diri sendiri. Saat kita mengatur diri sendiri, maka disitulah tidak ada ketenangan. Disitulah adanya ketidakadanya kelegaan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita pikul kuk. Mari kita belajar daripada Tuhan Yesus. Maka di saat kita melakukan ketiga perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita yakini bahwa kita akan mendapatkan kelegaan. Karena kelegaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah sifatnya permanen, adalah keselamatan, adalah hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya berharap untuk kita semua hendaknya memikirkan bagian ini. Hendaknya jangan terlalu takut tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekhawatiran dunia. Karena sepanjang kita hidup, selamanya juga kita akan ada pergumulan. Tetapi hidup yang kekal dan keselamatan itu adalah itu yang jauh lebih penting. Karena itulah merupakan tujuan akhir dari hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dan kiranya kita terus dikuatkan oleh Tuhan dari kesulitan yang saat ini sedang kita alami. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya terus datang kepada Tuhan. Maka kita akan memperoleh kelegaan dan ketenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Karena Tuhan telah menjanjikan bagi kami. Karena Tuhan telah memerintahkan kami untuk datang kepada Tuhan Yesus. Untuk memikul kuk dan untuk belajar daripada Tuhan. Dan di saat itulah kami akan memperoleh kelegaan dan ketenangan dari Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus mengajarkannya dalam hati kami masing-masing. Sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami yang mendengar dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, minggu ini adalah minggu perpuluhan. Kembali kita akan memberikan bagi jemaat yang sudah mempersiapkan. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dari pujian, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapkan terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan sampai belenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, memberikan untuk pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati kami dalam kehidupan kami hari ke hari. Kami banyak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa memberikan di hadapan Tuhan. Sekalipun itu tidak berkenan Tuhan. Namun marilah Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, supaya dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu secara khusus untuk di Gereja GKSIA Kota Bengkulu. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah memberi maupun yang belum. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka di dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan. Sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami boleh memberi yang terbaik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa persembahan kami yang kami sudah naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Warta jemaat bisa kita perhatikan di WA kita sudah dikirim dari gereja. Cuma saya mau tekankan di sini untuk PPJ supaya kita tetap melaksanakan PPJ di rumah kita masing-masing. Hari Selasa PPJ 1 dan 3 dan hari Rabu PPJ 4, 2 dan 5. Dan PPM pada hari Kamis jam 5 sore. Mungkin itu saja warta jemaat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Kita memuji Tuhan dari pujian yang menyatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sudah memberkati kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan juga telah memberkati ibadah kami secara online. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat ibadah pada minggu pagi hari ini. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk hamba-Mu Bapak Vikaris Manasegule yang telah menabur firman. Kau berkati beliau dalam pelayanan, demikian juga dengan istri dan anak-anak. Pelihara kesehatan mereka. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah ditabur. Kami percaya Yesuslah satu-satunya yang memberikan jalan keluar bagi pergumulan kami. Yesuslah satu-satunya yang memberikan kami keamanan, kenyamanan, dan ketenangan dan damai. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah supaya seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan dengan pandemi virus corona, Tuhan memberikan ketenangan, kekuatan, dan damai sejahtera. Bahkan juga seluruh para pemirsa, anak-anak Tuhan yang saat ini juga sedang menyaksikan ibadah ini, biarlah Tuhan menolong mereka agar mereka ingat kepada Tuhan Yesus dan selalu bergantung kepada Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya yang memberikan kenyamanan, harapan, dan sukacita. Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-Mu yang 1 minggu ini mereka betul-betul merasakan syukur akibat Tuhan sudah memperpanjang umur mereka, di mana mereka boleh merasakan hari ulang tahun yang luar biasa yang Tuhan sudah berkati. Kami berdoa untuk
adik Amoreira Marena Sipayung. Kami berdoa untuk Ibu Yudila Lahugu. Kami berdoa juga untuk Ibu Yurita MC Mare-Mare. Kami berdoa juga untuk anak Joakim N. Kristo. Demikian juga Ibu Yuniati Sianturi. Kami berdoa juga untuk Indrayana Putra Kudi. Kami juga berdoa untuk Ibu Dimi Puspitasari, untuk Ibu Suwarti, untuk Bapak Suwardi Johan, untuk Ermawati Sialoho, dan beberapa jemaatmu yang belum sempat tercatat namun juga mereka berulang tahun. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, seluruh jemaatmu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka dengan panjang umur, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dan hikmat Tuhan terus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga hari ini mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan tolong, agar sepanjang minggu ini Tuhan memberkati anak-anak kami yang masih studi secara online. Berikan mereka kemampuan, daya ingat yang tajam, dan akal budi. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang bekerja sebagai PNS, sebagai aparat TNI Polri. Demikian juga mereka yang bekerja di dinas kesehatan, mereka yang bekerja berdagang dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan tolong agar mereka terus dilindungi Tuhan, bahkan pekerjaan mereka pun diberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini memiliki dampak akibat virus pandemi corona. Tuhan, Engkau tahu beberapa jemaat-Mu saat ini sedang bergumul juga menyangkut masalah kebutuhan hidup mereka. Karena dengan pandemi virus corona, maka keuangan mereka, maka pekerjaan mereka, maka mereka merasakan adanya himpitan akibat daripada pergumulan akibat keuangan mereka. Kami doakan supaya Tuhan tolong, agar Tuhan juga buka jalan, sehingga akhirnya mereka mendapatkan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan mereka juga sepanjang 1 minggu ini, 1 bulan ini, dipelihara oleh Tuhan, dan diberikan kecukupan oleh Tuhan. Sekalipun memang kondisi resesi ekonomi sudah mulai terasa dan dirasakan oleh jemaat-Mu, tetapi kami percaya anak-anak Tuhan tidak ada yang kelaparan, dan Tuhan tidak meninggalkan jemaat-Mu, sehingga mereka tetap dipelihara dan tetap diberikan kebutuhan yang cukup oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan dengan penyakit bawaan. Kami teringat untuk jemaat-Mu yang mengalami stroke, yang mengalami penyakit hipertensi, hipotensi, diabetes, asma, gagal ginjal, penyempitan jantung, kista, mioma, tumor, prostat, yang mengalami gangguan saraf, yang mengalami gangguan karena vertigo dan migrain, dan berbagai penyakit lainnya. Tuhan, kami persembahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena penyakit mereka. Kasihani mereka Tuhan, jamah tubuh mereka Bapa, nyatakan kuasa mujizat-Mu, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kesegaran dalam tubuh mereka, bahkan berikan mereka keyakinan iman bahwa Yesus sanggup mengatasi pergumulan sakit mereka, sehingga mereka juga mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Yang mengalami pergumulan juga dengan infeksi paru-paru, Tuhan juga tolong jamah paru-paru mereka, supaya mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Demikian kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang sepanjang minggu ini telah memberikan persembahan-persembahan, baik perpuluhan, baik misi, diakonia, pembangunan, demikian juga ucapan syukur. Biarlah Tuhan menolong agar jemaat-Mu juga diberkati dengan berkat yang luar biasa, dan tangan Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada pemeliharaan jemaat-Mu. Demikian jemaat-Mu juga yang mungkin karena resesi ekonomi belum mampu untuk memberikan persembahan, Tuhan juga kasihani mereka, dan Tuhan juga memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Inilah doa kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami.
apa yang kau sudah dengar dari firman Tuhan, perhatikan itu dan lakukanlah dalam hidupmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, Tuhan beserta kita sampai minggu depan. Tuhan memberkati.